Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Sampai hari ini masih banyak yang penasaran bagaimana sih caranya pemerintah mengambil keputusan melaksanakan vaksin perdana pada tanggal 13 Januari 2021 lalu. Sebab keputusan pemerintah melakukan vaksin perdana pada tanggal 13 Januari itu dikeluarkan sebelum BPOM, itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan, mengeluarkan rekomendasi penggunaan izin daruratnya atau yang dikenal dengan Emergency Use Authorization. Di mana-mana di seluruh dunia vaksin itu bisa dilaksanakan setelah ada izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Tapi di Indonesia pemerintah sudah mengumumkan sebelum ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini tentu saja sangat menarik perhatian publik. Apalagi kemudian diketahui bahwa tanggal 13 Januari 2021 itu bertepatan dengan hari Rabu. Kalau dalam penanggalan Jawa hari Rabu Wage. Ini hari Rabu ini penting sekali kelihatannya bagi Presiden Jokowi, karena kalau kita amati setiap kali keputusan penting Presiden Jokowi itu selalu dilaksanakan pada hari Rabu, terutama hari Rabu PON. Itu mulai, coba Anda perhatikan, mulai dari keputusan-keputusan pribadi sampai keputusan penting di pemerintahan. Misalnya saja ketika memutuskan untuk menaikkan tarif listrik atau keputusan-keputusan pemerintah penting lainnya, terutama misalnya reshuffle, itu selalu dilakukan pada hari Rabu. Dan pilihan favoritnya itu hari Rabu PON. Jadi kalau kita urut-urut ke belakang, ini memang hari Rabu PON itu hari yang sangat penting bagi Presiden Jokowi. Sebab ketika menikah dengan istri yang sekarang Ibu Iriana, Jokowi juga melaksanakan pada hari Rabu. Dan kemudian kalau diurut ke belakang, rupanya hari Rabu PON itu adalah hari kelahiran dari Presiden Jokowi. Itu hari weton gitu kalau orang Jawa menyebutnya. Jadi ini hari baik berdasarkan perhitungan primbon Jawa. Orang kemudian berspekulasi, ini jangan-jangan keputusan melaksanakan vaksin ini yang diambil dan diputuskan jauh hari sebelumnya juga berkaitan dengan perhitungan-perhitungan klinik, bukan pada perhitungan ilmiah. Padahal soal vaksin ini kan harusnya yang jadi dasar pertimbangan bukan perhitungan klinik, tetapi perhitungan ilmiah. Kalau kita runut ke belakang itu pertama kali yang mengumumkan bahwa Presiden Jokowi akan divaksin pada hari Rabu tanggal 13 Januari adalah Mendagri Tito Karnavian. Penyuntikan perdana tanggal 13 Januari, hari Rabu depan, itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama. Beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan kementerian dan lembaga usia di bawah 60 tahun. Karena ini yang dari Sinovac itu usianya 18 sampai 59 tahun, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi persiapan vaksin COVID-19 dan kesiapan penegakan protokol kesehatan tahun 2021 di kantor Kemendagri. Ini hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Jadi karena tanggal 5 berarti itu kan sepekan kemudian atau tepatnya 8 hari kemudian sudah ditentukan bahwa Presiden akan divaksin pada hari Rabu. Namun 3 hari kemudian Presiden Jokowi ketika berbicara kepada sejumlah pengusaha kecil UMKM yang mendapat bantuan modal kerja di Istana Bogor menyatakan bahwa kalau sampai izin BPOM belum dikeluarkan tentu saja tidak bisa vaksin. Dan menurut Presiden Jokowi dia tidak tahu kapan izinnya itu akan keluar, apakah hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu bersamaan dengan pelaksanaan vaksin itu sendiri. Tetapi kemudian pada hari yang sama, hari Jumat, Ketua BPOM Ibu Penny Lukito menyatakan bahwa kemungkinan besar memang bisa dilaksanakan pada tanggal 13 Januari itu. Alhamdulillah kami bersyukur karena ada keyakinan yang semakin besar sampai dengan hari ini sehingga bisa dipastikan EUA atau Emergency Use Authorization akan keluar sebelum tanggal 13 Januari. Itu dikatakan oleh Penny Lukito dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BPOM. Akhirnya seperti sama-sama kita ketahui, hari Senin sore tanggal 11 Januari atau 2 hari sebelum pelaksanaan vaksin, BPOM mengumumkan hasilnya bahwa Sinovac telah diizinkan untuk digunakan karena tingkat efikasi dari Sinovac atau tingkat efektivitas dari Sinovac itu 65,3%. Ini lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh WHO, jadi di atas 50%. Karena itu menurut Penny Lukito, vaksin perdana akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari. Dan seperti kita ketahui kemudian memang vaksinasi perdana
dilakukan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Januari. Dia disertai sejumlah pejabat tinggi dan salah satunya adalah termasuk seorang selebriti, yakni Raffi Ahmad. Ini Raffi Ahmad yang sekarang lagi jadi geger itu. Bagaimana sebenarnya proses keluarnya izin penggunaan darurat oleh BPOM itu, oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu? Seorang anggota DPR dari Komisi 9 dari fraksi PKS, Ansori Siregar, membongkar ceritanya. Ini disampaikan ketika dia melakukan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dengan Kepala BPOM Penny Lukito, dan juga Direktur Utama Bio Farma, PT Bio Farma, Honesti Basir. Dalam rapat itu, Ansori Siregar bicara dengan sangat keras. Bahkan dia sampai menyatakan tidak respect terhadap Kepala BPOM dan Honesti Basir. Mari kita simak bagaimana ketika Ansori Siregar memarahi dua orang pejabat ini. Saya minta Anda bersabar karena videonya cukup panjang durasinya. Jadi mari kita simak supaya Anda tidak salah mengambil kesimpulan dan gagal paham. Sebenarnya ini kan sudah terjadi ya. Sebenarnya tunggu uji klinis ya. Ditunggu juga, paling mungkin beberapa minggu lagi gitu ya, biar tidak ada kontra-kontra di tengah masyarakat gitu. Begitu juga yang dari Badan POM, jangan dipaksa-paksa. Ini juga tidak gentlewoman ini. Ini kan ibu kan kalau laki-laki gentleman kan, ibu tidak gentlewoman gitu. Bu Feni itu tidak gentlewoman. Ibu tidak bersuara. Tunggu kami yang menentukan kapan vaksinasi, bukan Kemenkes. Bukan Kemenkes yang menentukan, ibu yang menentukan gitu. Ini tanggal 13 vaksinasi gitu. Ibu pun mengeluarkan ini, EUA. Kan dipaksa ibu. Ini kita bersuara ini loh. Kalau seandainya tidak seperti ini, Bapak tidak perlu repot-repot Pak. Diterima masyarakat semua ini. Ini ibu dipaksa, ibu nggak bersuara ibu. Diam aja gitu. Makanya saya nggak bilang, ibu itu tidak gentlewoman. Tanggal 13, nah, dari waktu itu sebelumnya Pak Terawan dan lain-lain, Badan POM akan mengeluarkan gitu. Ini ancaman, ibu punya hak kok. Ini juga Bapak Honesti ini, ngekor aja gitu. Padahal Bapak yang uji klinis gitu. Bilang aja berkomentar Bapak. Sebelum kami uji klinis tidak ada vaksinasi gitu. Mbak ibu juga gitu. Sebenarnya kalau ini kan nggak ada, sebenarnya Bapak tenang-tenang aja Pak kalau udah kita ngikuti alur yang sama gitu ya. Kita udah 20 tahun di sini Pak. Bukan hanya vaksin ini aja gitu. Ikutilah alur. Ikuti alur. Ini belum apa-apa tanggal 13 vaksinasi presiden gitu. Ibu dipaksa. Wah, ibu harus ibu pengen komentar dong. Saya yang mengeluarkan UA belum. Kan ibu udah 2 kali paparan di sini bahwa ibu 15 hari atau sebulan lagi baru keluar gitu. Dari mana ibu dipaksa-paksa tanggal udah ini sudah ibu langsung mengeluarkan IUA itu gitu. Ancaman buat ibu itu, ibu diancam secara ya saya sebelum ini saya respect sama ibu. Waktu itu Panglima Besar TNI mengumumkan bahwa ada obat COVID gitu ya. Ibu berkomentar, tunggu kami yang memegang lisensinya gitu, dan ibu tidak mengeluarkan itu. Ibu gentlewoman ya. Tapi kalau soal yang ini Bu, vaksinasi ibu tidak gentlewoman. Saya tidak respect dengan ibu masalah ini. Bisa ibu, bukan Kemenkes yang bukan Bapak Budi Gunadi yang menentukan kita vaksinasi tanggal 13. Tapi yang menentukan vaksinasi itu ibu dan Bapak Pak Honesti. Ini salah besar di sini gitu. Ya udahlah, kalau sekarang ini udah lewat, apalagi apa boleh buat gitu ya. Ke depan kita harus mengikuti alur ini. Ya alur. Makanya di sini masa ada ini sampai di Bapak, saya terbuka dengan Bapak Budi ya. Ada Pak Budi, lihat sebelah sini Pak. Ada rumah sakit bintang 5 loh, rumah besar ya. Dokternya bilang, saya tidak mau disuntik. Rumah sakit bintang 5.
Dan saya tahu dokternya, dokter senior gitu. Dan dia bilang seperti itu gitu. Karena melihat carut marut di kita ini. Tapi kalau kita ikut alur, semuanya baik-baik, bagus-bagus seperti selama ini, nggak ada yang seperti ini gitu. Ya, tapi kita lihat nanti ada jawaban lah buat Bu Feni. Saya sampai sekarang Ibu, saya tidak respect dengan Ibu. Yang sebelumnya saya angkat topi dengan Ibu bisa melawan Panglima TNI. Waktu itu anggota DPR Komisi 1 di situ berkumpul Bu, di rapat itu gitu. Tapi Ibu kami yang punya lisensi dan sampai sekarang Ibu belum mengeluarkan gitu. Untuk itu ya benar ya Bu ya, belum mengeluarkan ya. Nah ini Ibu saya nggak tahu Ibu apa yang ada di hati Ibu selama seminggu kemarin. Saya berpikir itu Ibu. Ini saya sebagai di sini yang biasa dengan Ibu di sini gitu ya. Mungkin yang lain-lain juga nunduk juga dari Badan POM gitu ya. Ya bilang dong di situ. Kita heran tanggal 13 vaksinasi gitu. Ibu yang menentukan Bu. Emergency use authorization dari kami. Uji klinis ini dari Pak Honesti kayak mengekor aja dengan BUMN gitu. Bilang Pak, kami yang uji klinis belum, tolonglah. Tunggulah seminggu 2 minggu udah ini gitu ya. Ya. Jadi tolong nanti Pak yang tadi itu kalau bisa jangan ada ancaman-ancaman ya tadi. Kasihan masyarakat kita ini gitu. Toh mereka bayar juga tetap divaksin kok. Ya istilahnya kan tujuan kita kan istilahnya agar mereka mau. Banyak cara lain selain ancaman. Ya, selain denda, selain apa gitu. Banyak cara kita. Masyarakat kita masyarakat ketimuran kok. Ya, temui kepala desanya, temui ketua organisasi masyarakatnya, temui ulamanya, temui tokohnya, tokoh ininya. Ya dan lain-lain dah. Ya, kita serahkan kepada Bapak para pejabat semua. Itu saja mungkin tambahan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses keluarnya izin darurat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan sehingga Sinovac bisa digunakan dalam vaksinasi perdana pada tanggal 13 Januari lalu. Ini ucapan seorang anggota DPR, jadi dan disiarkan secara langsung, jadi tentu saja bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi supaya fair, kita juga harus menyimak penjelasan dari Kepala BPOM, Penny Lukito. Apakah betul seperti yang disampaikan oleh anggota DPR Amsori Siregar tadi? Durasi videonya juga sengaja lumayan panjang, saya putarkan lumayan panjang supaya lebih fair dan berimbang. Dalam prosesnya tersebut, kami tidak bisa lagi mengatakan bahwa tidak ada keraguan yang dikaitkan dengan aspek kredibilitas, kemandirian, ya, dan independensi yang diberikan pada Badan POM dalam menentukan waktu-waktu kami bisa memberikan emergency authorization. Proses ini adalah proses yang panjang. Emergency authorization bisa diberikan, sudah kami sampaikan sebelumnya, adalah beberapa persyaratan yang memang harus dicukupi. Pertama adalah bahwa ada kriteria persetujuan bisa diberikan emergency authorization adalah telah ditetapkan keadaan kedaruratan. Kemudian juga beberapa poin-poin yang sudah disampaikan dan bisa kita baca bersama di sini. Kemudian juga ada prasyarat sendiri yang harus yang bisa diberikan untuk memberikan emergency authorization. Jadi kelonggaran sehingga dalam situasi yang krisis pandemik ini ya tentunya adalah berbeda dengan situasi apabila tidak ada krisis. Jadi itulah kenapa emergency authorization ini diberikan dengan berbagai data-data. Pertama, yang dikaitkan dengan kenapa uji klinik ini masih berlangsung tapi sudah diberikan emergency authorization. Karena memang peraturannya bahwa untuk memberikan emergency authorization bisa diberikan interim report, artinya dalam 3 bulan, pengamatan 3 bulan dari uji klinik fase ketiga. Tapi itu tentunya tidak hanya itu saja. Ada aspek lain yang dikaitkan dengan yang bisa kita refer untuk keamanan dikaitkan dengan yang lebih panjang lagi, yaitu adanya data uji klinik fase 1 dan 2 dalam pemantauan 6 bulan yang dikaitkan dengan keamanan dan imunogenisitas dari vaksin. Ya. Hanya memang efikasi kita dapatkan pada data uji klinik pada fase ketiga di Bandung. Kita juga bisa merefer pada hasil-hasil uji klinik lainnya di negara lain dalam waktu yang sama. Namun tentunya efikasi 65,3 adalah efikasi yang didapatkan di Bandung dan kami punya keyakinan yang cukup bahwa itu adalah hasil yang
yang patut, yang valid dikaitkan dengan uji efikasi yang kami dapatkan dikaitkan dengan 65,3 dari Bandung. Kemudian data mutu tentunya harus lengkap, ya kami sudah melakukan berbagai upaya terkait juga inspeksi langsung dan juga berbagai data mutu yang kami dapatkan. Jadi alhamdulillah memang proses mengeluarkan emergency authorization ini juga suatu proses yang panjang. Kami menerapkan apa yang disebut dengan rolling submission, jadi bukan berarti pembahasan hanya dilakukan pada saat data lengkap diberikan, yaitu pada bulan apa ya, pada tanggal berapa? Data terakhir yang kami diberikan ke kami adalah pada tanggal 7, tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari, tapi itu adalah data terakhir, artinya data itu berturut-turut diberikan pada kami dari mulai bulan Oktober. Dan karena apa? Karena memang ada timingnya begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan kenapa, kalau saya bisa menjawab yang dikaitkan dengan kenapa pemerintah bisa menetapkan tanggal 13 akan menyuntik atau 14, tentunya juga ada koordinasi dengan pihak Badan POM dikaitkan dengan tahapan-tahapan di dalam penyelesaian uji klinik yang memang sudah ada jadwal-jadwalnya begitu. Dan tetap pemerintah dalam ini Presiden sendiri menyampaikan kepada saya bahwa ini ditentukan adalah dengan mengikuti aturan yang ada, dan tentunya Badan POM yang akan menentukan apabila ini dikatakan sudah selesai, barulah pemerintah bisa begitu. Tapi tentunya pemerintah punya rencana sendiri, dan itu saya tidak bisa, Badan POM dalam hal ini tidak bisa mengatakan tidak atau apapun juga, karena itu adalah perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah yang sudah tentunya berkoordinasi dikaitkan dengan tahapan-tahapan yang diberikan. Kalau kita mendengar penjelasan dari Penny Lukito tadi, memang kelihatannya ada sedikit nada keraguan dalam menyampaikan. Namun saya tidak mau mengambil kesimpulan. Silakan Anda mengambil kesimpulan sendiri-sendiri, apakah betul seperti yang disampaikan oleh anggota DPR Ansori Siregar atau seperti yang dikatakan oleh Penny Lukito. Isu ini memang cukup sensitif gitu. Kalau sampai kemudian betul seperti yang disampaikan oleh Ansori Siregar bahwa Kepala BPOM itu mengeluarkan rekomendasi atau izin penggunaan Sinovac itu karena tekanan, tentu konsekuensinya sangat besar. Tidak hanya bertanggung jawab di dunia dan akhirat, tapi yang paling terasa jelas langsung di dunia ini. Mengapa? Karena dampaknya bisa sangat serius. Yang pertama akan terkena risiko adalah para tenaga medis, karena mereka yang akan mendapat suntikan vaksin prioritas pertama, dan kemudian setelah itu baru masyarakat yang lain. Kita hanya mengingatkan pada Ibu Penny Lukito, Anda bertanggung jawab terhadap ratusan juta rakyat Indonesia. Dan seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa tingkat efikasinya Sinovac ini berdasarkan uji coba itu 65,3%. Tapi kemudian orang bertanya-tanya kan, karena seperti yang terjadi di Brasil itu semula disebutkan bahwa tingkat efikasinya di atas 70%. Tapi kemudian setelah ditekan oleh publik, akhirnya muncul data baru yang menyebutkan efikasinya hanya sekitar 50,4%. Jadi beda jauh. Jadi mudah-mudahan saja di Indonesia memang betul seperti yang dikatakan oleh Kepala BPOM tadi, efikasinya memang 65,3, walaupun itu sendiri juga masih banyak dipertanyakan oleh publik. Mengapa? Karena ada vaksin lain, yakni Pfizer yang digunakan oleh tetangga kita Singapura misalnya, angka efikasinya itu sampai 90% lebih. Penny Lukito sendiri juga sudah divaksin, dan dia mengaku bahwa sampai 2 hari dia merasa badannya lemes dan pegal-pegal. Ini dia beda sekali dengan Presiden Jokowi. Kita ingat Presiden Jokowi ketika habis divaksin menyatakan bahwa suntikannya tidak terasa, dan kemudian muncul berita juga bahwa dia hanya pegal-pegal selama 2 jam, dan setelah itu semuanya oke. Saya Hersuna Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.